setiap jalan tuh ketemu baliho-baliho Ustadz yang gede-gede banget, Ustadz. Bukan satu masalah Ustadz, banyak Ustadz. Ini Ustadz nih kenapa Ustadz? Ada banyak ini, apa Ustadz mau nyalon tiba-tiba ntar 2024 apa jadi presiden, apa gimana Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Ngebeng Talks. Jadi pada hari ini, dari video pertama ini, di podcast hari ini, itu bakal ada tamu, narasumber yang sangat amat spektakuler dan fenomena di Palembang. Nggak mungkin nggak ada yang kenal gitu, pasti semua orang kenal. Ustadz muda kita, Ustadz Mahdi bin Syahab. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz sebelumnya kelahiran Palembang, asli Palembang? Palembang, asli. Asli Palembang, orang Indonesia Ustadz ya? Indonesia, alhamdulillah. Nama keluarga marga ya, kita kan sebagai keturunan Nabi, Ustadz bermarga Syahab ya. Kalau untuk riwayat pendidikan Ustadz, agama ya, dulu Ustadz pernah belajar di mana Ustadz sebelumnya? SD, SMP, Adabiyah. Adabiyah itu sekolahnya sekolah idola para pecinta agama dari dulu. Karena termasuk sekolah tertua mempelajari agama di Kota Palembang, didirikan oleh para habaib, itu Adabiyah. Dan keluar dari situ begitu banyak atau lulusan-lulusan yang menguasai berbagai disiplin ilmu. Jadi dari Adabiyah itulah keluar ustadz-ustadz, kiai-kiai, habaib, dokter, dai, sampai teknokrat dari sekolah tersebut. Dari Adabiyah tuh, lulusan Adabiyah, ajib. Dan di depan rumahnya pasti kita ada dinia, sekolah, paling tidak walaupun tidak formal, tetapi pendidikan di tempat tersebut, juga kajian-kajian di masjid, Darul Muttaqin yang terintegrasi dengan madrasah ini cukup menjadi warna dalam keseharian. Untuk gini Ustadz, kan Ustadz ini kan banyak banget nih, perharinya mungkin plannya banyak tuh, sampai malam mungkin, jam tidur juga ini. Selain kegiatan-kegiatan Ustadz punya hobi nggak sih sebenarnya Ustadz? Mungkin kayak main olahraga atau apa gitu Ustadz? Hobi selain dari kegiatan? Hobi lebih cenderung kepada seni. Seni? Seperti apa? Tarik suara ya. Tarik suara? Insyad namanya, nasyid, hadrah, terus musik Islami. Musik Islami yang bisa menjadi salah satu daya tarik untuk mengajak orang ke medan dakwah. Karena di dalam berdakwah kan macam-macam metode wasail, macam-macam wasilah, macam-macam perantara bisa kita gunakan. Ada yang menggunakan media sosial ini sebagai cara untuk menarik orang supaya bisa datang ke dakwah atau bisa menjadi objek dakwah. Ada orang yang menggunakan wasail atau perantara apapun yang selama itu tidak bertentangan dan dibenarkan di dalam syariat. Ajib. Jadi hobinya aja itu bisa berujuk dengan dakwah ya. Allah selamat. Ajib. Ustadz, jadi mungkin sekian aja untuk biografinya. Ini kita banyak pertanyaan dari sohib-sohib di luar sana. Mungkin kita langsung tanyain aja Ustadz ya, nggak apa-apa Ustadz ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan pertama dari Fulan. Dia nanya, Ustadz, kalau kita lagi nonton film kayak contoh di bioskop, kan kita benar-benar nggak tahu Ustadz itu film bakal ada adegan apanya. Nah, di salah satu film ini yang kita memang tertarik kayak horor lah apa itu, tiba-tiba ada adegan yang sekiranya tuh kurang bagus untuk dipandang tuh kayak gimana Ustadz? Kita tapi udah nonton gitu, udah bayar, gimana Ustadz? Yang pasti yang pertama, kalau orang-orang dulu, kiai-kiai dulu tidak menganjurkan memang kita untuk sering-sering ke bioskop. Walaupun zaman sekarang, apalagi zaman media seperti sekarang, bioskop itu terkadang tidak harus ada di
di tempat tertentu bioskop. Tangan kita udah bisa jadi bioskop sekarang. Coba. Film-film yang ditayangkan bisa lebih vulgar dari bahkan yang ada di bioskop. Tetapi kembali ke personal. Setiap yang membuka atau mendatangi tempat tersebut apa tujuannya? Yang dia mau cari apa? Di dalam Islam pandangan pertama itu hadiah buat ente, pandangan kedua itu ada hitungannya buat ente. Jadi kalau memang itu tidak sengaja terlihat, an-nadharul ulala. Tapi kalau yang sudah kedua, itu berarti ada hitungannya, ada catatannya. Kalau ya amal mithqala dzarratin khairan yarah, siapa beramal kecil baik sekecil apapun akan dilihat hasilnya, amal buruk juga demikian. Yang jadi masalah niat nonton bioskop itu apa? Dan jarang nonton bioskop itu biasanya kalau kita bilang sendirian, dewean, Ya pasti ada rombongan atau apa. Jadi perlu memang dilihat dulu apa sih yang dicari di sana. Kalau memang cuma sekedar mau nonton rame-rame, banyak film-film yang lebih bagus di zaman sekarang lebih bagus, mendidik, film-film yang bisa dijadikan tambahan wawasan, juga model-model di zaman sekarang yang bisa kita jadikan contoh. Kan banyak kemarin ada film tentang kayak Haji Ahmad Dahlan, film tentang para ulama, film itu bagus, film-film begitu. Tetapi yang jadi masalah, apakah harus ke bioskop nontonnya? Ataukah bisa di luar bioskop? Sekarang kan filmnya bisa di-download, bisa diambil tonton sendiri di rumah, atau bisa dibuat tempat tertentu, karena image yang ada itu juga harus diwaspadai. La tudha' nafsaka fi mawadi'it tuham, dalam bahasa Arab. Pepatah Arab mengatakan jangan meletakkan dirimu kepada tempat orang berprasangka padamu. Ketika orang berprasangka, ya otomatis kita harus terima dulu itu prasangka itu. Paham. Oh si fulan begini, oh mungkin dia begini. Oh ngapain dia bioskop? Oh mungkin mau cari film, itu menonton film. Kalau bioskop kan gelap, kalau bioskop kan begini. Kalau bioskop kan begini. Bahkan sempat kemarin di Palembang ada bioskop yang menyiapkan kasur buat pasangan. Wah. Dan itu sudah udah pasti jadi fitnah jelas. Iya jelas. Artinya sistem dia menata tempat sudah jelas. Alasannya oh enggak, ini semua terlihat ya, tapi tetap saja itu ada dan ditutup oleh pemerintah, diprotes oleh para ulama. Dan itu nggak mungkin rombongan cowok sama cowok ke tempat itu kan nggak mungkin. Bisa jadi kalau dalam kondisi seperti sekarang, muncul kelompok-kelompok yang menyimpang orientasinya dan lain-lain. Ini semua fasilitasi. Terkadang perbuatan-perbuatan itu terjadi bukan karena orangnya kepingin melakukan itu, tapi karena fasilitasnya yang memungkinkan untuk melakukan itu. Maka itu perlu diwaspadai. Jadi hal-hal seperti ini tidak ada kesempatan saja orang cari kesempatan. Tidak ada fasilitas saja orang berusaha memunculkan fasilitas, apalagi yang sudah difasilitasi dan diberi kesempatan. Jadi ini penting. Langsung digaskan. Untuk cari tempat-tempat yang baik, cari cara-cara yang baik. Mau nonton bareng, nobar, kita ada istilahnya sekarang nobar bola kaki, nobar film-film yang mendidik, bisa dibuat seperti itu tanpa harus kita yang datang ke sana meletakkan diri kita ke tempat nanti orang bisa berprasangka kepada kita. Terus pertanyaan keduanya nih Zat, selanjutnya ada yang nanyain tentang warna Zat. Kan dikatain Nabi Muhammad SAW itu kan suka warna hijau Zat. Pernah nggak juga nggak Nabi tuh pakai imamah hijau gitu? Terus lebih baiknya itu tuh kita tuh menggunakan warna hijau atau putih Zat? Semua pakaian yang dicintai oleh Nabi patut dan wajib juga untuk kita cintai. Warna yang disenangi oleh Nabi juga wajib untuk kita senangi dan cintai. Tapi inilah rahmatnya Nabi. Nabi itu tidak mau beratin umatnya. Rasulullah itu tidak pernah melakukan sesuatu untuk memberatkan. Maka kita sering dengar hadis-hadis laula an asyqa ala ummati. Kalau saja aku tidak ingin memberatkan umatku,
kuperintahkan mereka pakai siwak setiap sholat. Tapi karena Nabi tahu kita ini sulit mau siwak setiap sholat, jadi tidak diwajibkan, tidak diharuskan oleh beliau. Kalau aku tidak ingin memberatkan umatku, niscaya aku suruh mereka mengakhirkan sholat isya aja. Tapi Nabi tidak mengharuskan itu, tidak mau memberatkan kita. Semua yang dilakukan oleh Nabi meringankan. Maka pakaian yang paling aman itu pakaian putih. Pakaian putih itu karena itu warna paling dicintai oleh Allah. Warna putih. Dan warna yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad warna hijau. Maka dua-duanya bagus dipakai. Tapi di hari Jumat dianjurkan pakaian putih. Hampir semua, mulai dari sorbannya, pecinya, sampai dalamannya, bahkan cincinnya. Pokoknya apapun, kalau bisa putih lebih bagus. Namun hijau warna yang paling disenangi oleh Nabi, dan itu juga dianjurkan untuk kita jaga. Kalau dipilih-pilih, kalau pakai baju hijau, itu juga bisa tidak menempatkan posisi. Karena terkadang kita ini pengen niru Nabi, tapi kadang tidak tepat caranya. Ustaz, langsung kita lanjutin ya Ustaz ya. Nah, pertanyaan selanjutnya ini banyak. Ini dari salah satu manusia juga Ustaz, hamba Allah. Ini kalau lagi katanya banyak nih musolah yang azan tuh sekarang anak-anak kecil. Apa emang bener Ustaz dengan lahirnya anak-anak kecil ini yang azan ini tanda-tanda kiamat juga Ustaz? Emang iya? Anda belum pernah terdengar literasi itu dari mana? Apakah ada nas hadisnya atau apa? Tapi yang jelas semua tanda-tanda hari kiamat itu sudah disampaikan oleh Nabi. Salah satu tanda pertama itu kalau hamba sahaya wanita sudah melahirkan tuannya. Nah, ini ditafsirkan oleh Al-Habib Abu Bakar Adini di antaranya. Kalau yang muda sudah kurang ajar sama yang tua. Kalau yang baru sudah bisa nyalahkan orang dulu. Oh, itu tanda kiamat. Nah, kalau seperti tadi mungkin jikalau yang adzan yang muda ngotot nggak mau orang tua yang adzan, mau yang muda semua, mau yang apa. Kadang-kadang nganggap remeh orang yang tua adzan. Padahal orang-orang itu orang-orang yang penuh keberkahan dari dulu sudah adzan. Tentang yang muda merasa suaranya lebih bagus, kemudian mau geser-geser orang tua. Ini masuk tanda kiamat. Antali dal amatu rabbataha, kata Nabi. Kalau hamba sahaya wanita sudah melahirkan tuannya, ada orang baru sudah bisa nyalahin orang dulu, ada anak-anak muda baru muncul sudah kemudian mau menggeser posisi orang tua. Ini sering kali, tetapi bukan berarti orang tua tidak kasih kesempatan yang muda, kasih kesempatan yang muda, karena mereka generasi penerus. Ada anak-anak kecil, kasih porsinya. Tapi jangan langsung di posisi sentral. Jangan langsung posisinya langsung adzan setiap waktu. Ada posisi-posisi tertentu yang bisa kita berikan kepada mereka tanpa harus merusak tatanan yang sudah ada. Wajib. Oke, terus ada pertanyaan selanjutnya, ini lumayan banyak Ustaz. Mungkin salah satunya aja Hasan ambil. Ini jadi kita tuh ngambil keuntungan dari temen. Contohnya gini, ada teman Hasan nih nitip beli nasi goreng. Dia beli nasi goreng, dia minta cariin yang enak, nggak nanya harga Ustaz ya, nanya yang paling enak. Ya udah Hasan cariin. Hasan nemu itu harganya 20.000. Hasan lapor ke dia, Hasan beli ini kan 20.000. Hasan lapor ke dia, harga 22.000. Nah, Hasan kasih bayar ngasih dia 20 tadi nasi itu yang 2.000 kita ambil. Itu jatuh 2.000-nya itu dosa apa enggak sebenarnya Ustaz? Tergantung akadnya. Kalau mau aman, ngomong. Dia belinya sama Hasan. Bukan Hasan dimintai tolong belikan di warung itu. Karena ketika kita ngomong ini saya beli di warung ini harganya sekian, ada bohong di situ. Tapi kalau pokoknya tahunya nasi datang harganya sekian, lebih aman. Jadi caranya, karena akad jual beli itu tergantung akad. Jatuhnya hukum halal haram itu tergantung akad. Nanti beli ini berapa? Dia tahu misalnya tolong beliin nasi ini atau tolong beliin ini di warung itu. Tahu harganya 10.000, atau kita jual sama dia 12.000. Saya beli di warung itu harganya segini. Nah, ini ada kebohongan di situ. Tapi ketika kita bilang
dia beli kepada kita berbeda akadnya. Mungkin kan biasanya orang-orang tuh kalau ditanya, ya kan bayar jasa, kan gue yang jalan, gini. Artinya itu disepakati suatu akad. Bahwa dia beli sekian, kemudian ongkos jasanya sekian. Oke. Berarti harus ngomong sama yang pengen beli ini juga. Karena bedanya jual beli yang halal dengan yang haram itu setipis kulit bawang. Tipis banget Antara berarti ya. riba atau tidak riba itu seperti itu. Bisa jadi orang ini merasa, oh ini jual beli yang sah, tapi ternyata di situ ada ribanya. Oh bisa jadi ini jual beli tidak sah, dia merasa sudah sah jual beli. Maka Sayyidina Umar mengatakan, la yabi' fi suqina man lam yafqah fi dinina. Jangan jualan di pasar kami orang yang ngerti agama kami. Kenapa? Dia bisa merusak tatanan kehidupan umat, bisa menjebak umat yang mestinya makanannya halal jadi haram. Karena cara dalam cara jual belinya. Oke. Lanjut, ada pertanyaan dari wah keren banget Ustaz. Sejatinya pria dalam Islam itu kayak apa sih Ustaz? Maksudnya tuh kayak mungkin kita nih umur 20, 25 gitu lagi membangun jati diri nih Ustaz. Nah, mungkin arahan dari Ustaz untuk menjadi lelaki yang baik dalam Islam itu kayak apa sih Ustaz? Dua patokan Al-Qur'an. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ini patokan Al-Qur'an. Laki-laki itu lebih kuat daripada wanita. Lebih kuat, bukan kuat tenaga. Kalau kuat tenaga, ada wanita-wanita yang memang kuat. Lebih kuat. Kita digampar sekali bisa jatuh sama cewek itu kan. Kalau memang fisiknya, artinya qawwamun, artinya dia bisa berdiri tegak di hadapan seorang wanita. Oh inilah agama, inilah syariat, inilah itu. Seorang laki-laki harus bisa menegakkan hal tersebut di tengah kaum wanita. Seorang suami harus tegas kepada istrinya tanpa harus keras. Beda tegas dengan keras. Jadi ini yang penting karena di zaman sekarang banyak suami solehah, suami tapi solehah. Semestinya istri yang solehah. Tapi sekarang banyak suami yang solehah sama istrinya. Dalam contohnya itu nurut gitu ya. Pokoknya apa kata istrinya, duit jajannya aja istri yang ngatur. Tapi kan Ustaz, mungkin zaman dulu asal dengar-dengar dari orang tua, ya mungkin sih memang perempuan tuh lebih banyak nunduk. Nah zaman sekarang ini kan orang beda Ustaz, kastanya itu beda Ustaz. Itu makanya itulah yang paling penting harus jadikan rujukannya. Kemana kita merujuk? Kalau merujuknya Al-Quran, mau kemana saja arahnya, mau tahun berapa saja, mau dulu mau sekarang, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Itu pertama. Yang kedua, khiyarukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Dikatakan kedua. Kata Nabi, paling bagusnya kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, kepada istri-istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada istriku. Tegas, rapi, menjalankan syariat, tapi harus tetap dengan baik kepada istri. Harus tetap menjaga akhlak dan moralnya kepada istri. Nabi yang ngomong, mereka adalah orang-orang terbaik jika mereka memiliki akhlak dan perilaku yang baik kepada istri-istrinya. Nah, jadi balance di dalam Islam ini balance. Bukan berarti nurut terus sama istri, ikut manut terus sama kaum wanita. Ini bahaya nih. Contoh saja, contoh kecil nih. Di zaman ini sekarang kadang-kadang kalau anak mau kawin, itu yang ngatur ibu sama mempelai wanita. Yang bapak sama ini bagian keluarkan duitnya aja. Akhirnya ibu sama anak gadis ini yang mau kawin konsulnya bukan sama kiai. Kalau dulu bapaknya datang sama kiai, sekarang orang tua wali wanita dan si wanitanya itu sendiri konsulnya sama IO, konsulnya sama WO. Nah yang jadi masalah, apakah mereka paham agama atau tidak? Apakah mereka paham tata cara di dalam akad nikah dalam agama atau tidak? Yang ditiru siapa? Sekarang banyak niru artis, niru pejabat, niru begini. Jalan Nabi Muhammad nggak pernah lagi pakai. Ini berbahaya. Contoh kecil, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Suami itu harus lebih kuat dari istrinya. Banyak istri sekarang habis akan nikah, malamnya resepsi, nari dia. Nyambut tetamu yang menari pengantin wanita. Yang menari pengantin wanita. Pengantin laki-laki nonton. Kalau dulu zaman saya itu yang paling kita larang. Masa iya kita suruh nonton di bini orang bahasa.
Masa iya bini kita baru kita kawin terus ditonton di orang rame-rame? Ini yang paling penting, membuat mindset ini menjadi lebih cerdas pola pikir itu. Tidak hanya sekedar mengikuti dan membeo dengan apapun yang keluar di zaman-zaman seperti sekarang ini. Mungkin karena ini kali Ustaz, kan sekarang kayak orang tuh mikir Islam itu terlalu kaku. Mungkin tapi beberapa pendakwah memang sudah mulai menjadi melogikakan agama, mungkin udah pada masuk ke beberapa bagian orang awam, tapi masih beberapa orang tuh yang masih kayak udahlah kaku banget gitu, nggak asik banget gitu, udah beda zaman lah gitu. Agama ini memang diatur untuk supaya tidak kacau. Seperti agama tidak membuat kita kaku, kitanya saja yang tidak siap untuk hal tersebut. Agama ini hanya minta kita all out, totalitas dalam beragama. Nggak bisa beragama itu separuh-separuh. Di sini beragama, di sini nggak beragama. Saat masuk masjid paling jadi manusia paling soleh, saat keluar dari masjid jadi manusia paling salah. Saat masuk masjid jadi manusia paling taat. Nggak ada lagi orang lain, seolah surga hanya punya dia. Tutup semua kunci surga, dia udah pegang semua. Saat dia keluar dari masjid, buat onar, kelas jadi setan dia. Seolah-olah tidak ada disiapkan kecuali dia akan gabung sama setan setelah itu. Kenapa? Karena mindset yang tidak tepat. Maka itu ketika kita menjadi seorang yang seorang pria berusahalah membimbing keluarga untuk selalu dekat kepada Allah. Jadilah manusia yang soleh secara total. Jangan nanti ketika itu berbalik menjadi manusia yang jauh dari Allah. Nah, cocok tadi buat masalah mendorong keluarga untuk terus ke jalan Allah. Nah, ini ada lagi nih Ustaz, pas banget, menolong orang yang udah terjerumus ke dalam kegelapan Ustaz. Maksudnya udah ibaratnya udah terlalu banyak dosa nih orang. Nah, kita sebagai temannya ngasih tahu itu gimana Ustaz. Gak mungkin langsung tuh Ustaz. Gak mungkin kan orang kayak udah lu taubat, kan gak mungkin Ustaz. Dia langsung pluk taubat, gak mungkin Ustaz. Gimana deh caranya gitu? Ada hadis Nabi, unsur akhaka zaliman atau mazluman. Tolong saudaramu, dia zalim atau mazlum. Dia dizalimi, dia menzalimi atau dia dizalimi. Tolong saudaramu, bantu dia saat dia sedang menzalimi orang lain atau dia sedang terzalimi atau dia sedang menzalimi dirinya. Bantu dia. Bagaimana caranya? Kata para sahabat, ya Rasulullah, kalau dia dizalimi mungkin kami bisa tolong, tapi kalau dia menzalimi gimana? Dia sebagai pelaku subjeknya, selamatkan dia dari perilaku itulah cara kalian menolongnya. Jadi kalau ada orang maksiat, dia kan sedang menzalimi dirinya, menzalimi orang lain. Hentikan perbuatan maksiat itu dengan macam-macam caranya. Maka di dalam Islam, cara menghentikan kezaliman itu kan macam-macam. Bil hikmah, mau'izatul hasanah, amar ma'ruf, nahi munkar. Ada cara-cara sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Jadi tidak kalau ini cocok dipakai dengan cara ini belum tentu cocok dipakai di sebelah sini. Kalau ini cocok di sini belum tentu cocok dipakai. Itu menyesuaikan. Makanya seorang dai, seorang ustadz, seorang penyeru ke jalan Allah harus punya namanya fiqhud dakwah. Fiqhud dakwah itu dia paham kondisi dan situasi. Ini cara apa yang mesti diterapkan. Ini style yang gimana yang mesti diajukan, kita pilih. Yang kita pilih. Kadang-kadang ada orang dakwah dia pakai pakaian yang mungkin belum pernah terbayangkan oleh kita. Kok orang ini stylenya begini, bajunya begini. Rupanya itu cara dia untuk menarik orang lain. Dan ini tergantung dengan kekuatan masing-masing. Kalau andai kita belum kuat, jangan. Ini kawan lagi mabok, oh udah saya ikut mabok dulu lah. Dianya untuk narik dia. Ujungnya bukan dia yang ketarik untuk tidak mabok, kita akhirnya ikut mabok sama dia. Jadi mengukur diri juga. Kita ukur diri kita masing-masing, semana batas kemampuan kita, disitulah yang kita bisa lakoni. Oke. Terus lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Kan di dunia ini, katanya dunia ini surga bagi orang kafir, terus neraka bagi seorang muslim. Jadi benar-benar muslim tuh maksudnya nggak ada titik untuk menikmati hidup di dunia ini, Ustaz. Apa gimana, Ustaz, sebenarnya?
Kata Nabi, huffatul jannatu bil makari wa huffatun nar bil syahwat. Memang rata-rata kalau kita pengen masuk surga itu harus siap dengan sesuatu yang tidak kita senangi. Oke. Itu sifatnya orang yang akan masuk surga. Di dunia ini dia harus siap untuk menikmati atau merasakan hal-hal yang tidak dia senangi. Bener-bener pahit. Wa huffatun nar bil syahwat. Rata-rata untuk urusan masuk neraka ini yang enak-enak, ini yang lemak-lemak, itu untuk orang-orang yang pengen masuk neraka. Kadang orang yang di dunia mikir enak sekali itu orang, Nikmat hidupnya. segala macam. Itulah siasat cara Allah memanjakan mereka sebagai bentuk istidraj dalam bahasa agama. Justru itu dibentuk istidraj supaya mungkin dia pernah berlaku kebaikan. Semua di DP dibayar sama Allah di depan di dunia. Hingga nanti hadap Allah nggak ada lagi bawa catatan amal baik, udah dibalas semua. Oh, mungkin ini orang Muslim baik taat tapi pernah melakukan kejahatan. Maka Allah kasih DP di depan, udah dibalas semua kejahatannya, dihambat semua doa-doanya, nanti akan dikabulkan oleh Allah, imma di akhir hayatnya atau kalau tidak di dalam kuburnya atau ketika menghadap Allah Ta'ala menjadi catatan amal kebaikannya. Itu siasat Allah, itu urusan Allah, hak prerogatif Allah. Yep. Untuk pertanyaannya udah agak ini sih, Sat. Banyak ini masalah toa masjid kemarin yang sempat lagi viral banget itu. Itu pertama memang Hasan pun sama pernah dengar ada orang tuh ngomong kayak toa masjid, toa musolah apapun itu sering dipakai bukan hanya untuk azan doang, Sat. Bukan untuk ngaji doang, Sat. Jadi dipakai bener-bener kayak untuk arisan ibu-ibu, itu yang bener-bener yang menang dikasih tahu dan yang belum bayar pun bener-bener dikasih tahu, Sat. Jadi kan nggak etis aja untuk orang semua tahu. Jadi orang tahu dia punya utang tuh. Jadi kesian juga buat nama baik dia juga gitu, Sat. Terus banyak juga mungkin banyak laporan orang-orang tuh karena yang azan tuh anak kecil, Sat. Orang tuh jadi bukan orang-orang yang luar muslim ya. Jadi nggak bisa menikmati suara azan yang merdu. Memang kan azan itu menenangkan hati juga, Ustaz. Jadi menurut Ustaz gimana? Pandangan Ustaz ya untuk yang kemarin peruntukan wakaf. Kalau itu sifatnya wakaf maka harus sesuai dengan peruntukannya, itu yang pertama. Akan tetapi kalau itu memang dibeli bebas, boleh diperuntukkan, maka itu harus jelas dulu peruntukannya. Ini dibeli untuk apa? Apakah memang di dalam peruntukannya diperbolehkan untuk digunakan untuk maslahatan umum atau untuk ibu-ibu arisan dan lain-lain sebagainya? Nah, maka itu tentu kita tidak bisa bicara. Nah, itu yang pertama. Jadi cek dulu peruntukannya. Nah, kemudian yang kedua, masalah anak-anak di masjid. Ini satu fenomena yang memang sekarang sudah mulai langka. Anak-anak ini nggak mau ke masjid karena terlalu banyak aturan, terlalu banyak segala macam. Ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Lantas gimana nanti siapa yang mengisi masjid ke depan? Karena anak nggak ada yang boleh masuk masjid. Kalaupun masuk masjid suruh di belakang sekali, suruh ini, susah juga. Nah, itu yang penting sekarang bagaimana setiap orang tua mengajak anaknya ke masjid dan membimbing tangannya. Artinya anak ini tidak dilepaskan begitu saja sampai di masjid kemudian dia mau main, dia mau apa, jangan. Tetap harus di bawah kontrol orang tuanya. 2 pertanyaan, ada lagi itu? Untuk toa masjid tadi. Untuk toa masjid tadi apa hukumnya? Ya menurut pandangan Ustadz yang kemarin lagi viral itu, Ustadz. Ya, masalah penataan toa masjid. Yang membuat dia viral itu bukan toa masjidnya, Suaranya. tapi ketika dibilang gonggongan itu, jadi itu yang jadi masalah sebetulnya. Maka saya nasihatkan seperti nasihat kita yang lalu, Anda yang memiliki kebijakan juga harus bisa memanage. Artinya sebelum Anda mengatur toa masjid, ya atur dulu kapan Anda mesti bicara, omongan apa yang mesti Anda bicarakan, kalimat-kalimat apa yang mesti Anda sampaikan, supaya tidak jadi blunder dan membuat masyarakat malah panas seperti kasus-kasus kemarin. Iya sih, memang karena dia salah ngomong itu tuh, yang katanya salah ngomong sih, Ustadz. Tapi udah, Ustadz, jangan terlalu dalam, Ustadz. Saya juga takut nih, Ustadz. Oke. Itu kan udah masuk ke ranah-ranah politik nih, Seth. Ani mau nanya nih, Seth. Kemarin tuh ada Ani ini banyak nih, Seth. Setiap jalan tuh ketemu baliho-baliho Ustadz yang gede-gede banget, Seth. Bukan satu masalahnya, Seth. Banyak, Seth.
Ini Ustadz nih kenapa ya Ustadz? Ada banyak ini, apa Ustadz mau nyalon tiba-tiba ntar 2024 apa jadi presiden apa gimana Ustadz? Apa jadi wali kota Ustadz? Wah, Tanggung jadi presiden. kenapa Ustadz? Ustadz mau jadi apa Ustadz? Tanggung jadi presiden. Gitu. Targetnya terlalu kecil. Targetnya terlalu kecil, Adi. Cuma jadi presiden. Sebetulnya itu kepingin memotivasi. Kita ini harus bangga dengan Islam, bangga dengan hari raya kita, bangga dengan hari besar kita. Sebagaimana kata Sayyidina Umar, nahnu qaumun a'azzanallah bil Islam, fa idza ibtaghaina ghairu hadzallanallah. Kami ini kelompok manusia yang bangga dengan yang dibesarkan, patut berbangga dengan Islam. Kalau kami cari kebanggaan dari yang lain, Allah hinakan. Jadi saya kepingin kita ini bangga. Oh, lebaran kita kasih dong ucapan selamat. Masjid-masjid bikin ucapan selamat. Gak mesti bikin ke masjid. Patungan aja jamaahnya bikin kas, bikin spanduk 10 biji di pagar masjid itu, kasih ucapan selamat hari raya Idul Fitri. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Selamat tahun baru Islam. Ini kemarin libur hari Sabtu, tahun baru Islam. Tanya sama anak-anak kita, libur apa? Nggak, tanggal merah. Bapaknya ditanya, Pak, kok libur? Nggak tahu tanggal merah. Tanggal merah tuh lah. Tanggal merah. Dia nggak paham apa itu lebaran. Iya. Jadi kalau ada yang ngasih ucapan, oh kapan di tahun baru Islam? Oh kemarin hari Sabtu, Jadi tanggal 1 Agustus, tanggal 30, hari Ahad ya? Hari Sabtu, tanggal 30 Juli. Oh ternyata tahun baru, apa yang terjadi? Kenapa tahun baru akan muncul pertanyaan? Jadi niat pertama itu memberikan motivasi kepada semua elemen masyarakat. Dan kalau mau buat ucapan resmi itu banyak dijual billboard disewakan, pakai ambil. Itu yang kedua. Yang ketiga, supaya anak-anak kita juga lihat jamaah majelis, oh di mana tuh Habib Mahdi, oh Habib Mahdi, yang mana Habib Mahdi, oh yang ganteng itu. Misalnya kan? Iya Ustaz, bener ya Mas Ustaz kan? Katanya Rasulullah itu separuh kegantengan umat manusia diambil apa sama Rasulullah, seperempat diambil oleh Nabi Yusuf, seperempatnya lagi kita bagi-bagi. Kan kita bagi 2, yang lain kita kasih sisanya. Artinya biar anak-anak kita ini terbiasa melihat. Jangan kalau lihat iklan, lihat billboard, lihat apa, cuma yang dilihat dia lagi. Kadang-kadang iklan, bintang iklan, bajunya kemana-mana. Sekali-sekali dia lihat, oh ini ustadznya pakai, oh ini kenapa kok dia pakai sorban? Ini siapa nih? Pada tulisan hadirlah majelis maulid misalnya, Jumat malam Sabtu. Di mana tuh Pak? Saya ingin hadir. Ada motivasi. Menimbulkan penasaran juga. Yang kedua, supaya matanya terbiasa memandang wajah, bukan kita merasa kita soleh, bukan. Tapi kita harus membiasakan anak-anak kita. Makanya saya paling senang kalau ada kiai, ada ustadz, kita bikin baliho ucapan resmi, bikin semua, bikin untuk acara, ada ustadznya datang kasih spanduk resmi, supaya anak-anak kita terbiasa memandang wajah-wajah mereka, dan itu yu'athir, membekas di dalam hatinya, membekas di dalam hati. Berteman dengan orang soleh, memandang wajah orang soleh, duduk bersama orang soleh adalah satu hal yang diajarkan oleh Islam, dan sejatinya memang senantiasa dihidupkan oleh umat Islam. Jadi mudah-mudahan foto-foto ini terus bisa menebar manfaat. Amin. Tapi belum diupdate itu. Mestinya diupdate selamat tahun baru Islam. Masih yang terakhir selamat bulan Ramadan sama Idul Fitri. Berarti seorang untuk Ustadz masuk ke dunia politik itu enggak ya? Salah ya? Belum ada minat. Belum. Untuk sementara. Belum. Berarti akan dong Ustadz? Sampai sekarang belum ada minat. Jangan diandai-andaikan dulu. Soalnya orang pada ngomong begitu Ustadz. Jadi saya mau nanya, mengkonfirmasi. Dan itu paradigma yang harus kita rubah. Gitu. Paradigma ini harus kita rubah, bahwa setiap kita pasang baliho, setiap kita pasang billboard, berarti ini orang mau nyalon. Jadi seolah-olah duit ini hanya boleh dihabiskan untuk pencalonan, tapi tidak boleh dihabiskan untuk dakwah. Kenapa? Saya mau pasang di billboard resmi, saya bayar, saya sewa, atau saya minimal saya cetak apa gambarnya, saya bayar. Artinya duit ini bisa dihabiskan untuk dakwah, bisa dihabiskan untuk
untuk menyenangkan hati Nabi Muhammad, bisa dihabiskan untuk dakwah Nabi Muhammad agar syiarnya lebih besar, bukan hanya dihabiskan untuk nyalon politik dan lain-lain sebagainya. Silahkan ada yang mau nyalon, silahkan ada yang mau berkiprah di baliho pun memang buat umum juga, Ustaz. Baliho tetap akan terpasang, dan hal-hal lain akan menuju tahap dalam penyempurnaan, insyaallah. Oke. Nah, sebelum penutupan nih, ada salah satu yang benar-benar lagi viral, Anda tadi lupa kelewatan. Jadi ada orang kemarin tuh baru terkuak benar-benar memang dia tuh menjalankan ibaratnya tuh pengobatan. Dukun sih udah termasuk, Ustaz, tapi mau bawa nama-nama Islam gitu, Ustaz. Jadi kemarin ada salah satu hamba Allah itu dia mengkuak itu bahwasanya itu semua bohongan. Itu benar-benar sampai viral banget, mungkin Ustaz tahu kali dengan masalah itu. Jadi sebenarnya ini, Ustaz, di dalam Islam tuh ada nggak sih pengobatan secara Islam? Mungkin secara ruqyah atau yang lainnya gitu, Ustaz. Apa itu termasuk pengobatan juga, Ustaz? Di dalam Islam tuh ada nggak, Ustaz? Islam, para sahabat pernah dalam riwayat ada yang membacakan bacaan-bacaan Al-Quran yang kemudian bisa menyembuhkan beberapa orang lain yang sakit. Ada sahabat sedang berdakwah di daerah, dia bingung. Kemudian dia ingat bahwa Rasulullah pernah membacakan Al-Fatihah pada air, kemudian diminumkan pada yang sakit, dia lakukan itu. Dan ini ada di Islam, namanya ruqyah dengan ayat-ayat Al-Quran. Tapi ingat, para sahabat itu baru baca, kasih minum, orang langsung sehat. Zaman sekarang orang sudah baca sampai separuh Quran, kasih minum sama yang sakit nggak baik-baik. Kata setannya, nanti setan bacain lain, Anda ya nggak lari. Setan bacain setan nggak lari. Karena artinya quwwatul yakin, kekuatan keyakinan, kekuatan kesungguhan di dalam hal-hal tersebut justru menjadi penentu di dalam keberhasilan pengobatan dan lain-lain sebagainya. Semoga tadi tetangganya segera sembuh, tetangga Hasan segera sembuh, orang-orang yang tadi yang tetangganya yang sakit karena diruqyah dan lain-lain sebagainya segera sembuh. Dengan syarat tadi, selama tidak menisbatkan sifat-sifat ketuhanan kepada orang yang menyembuhkan. Jadi dukun tadi terkadang orang menganggap dialah yang menyembuhkan, seolah kesembuhan dari dia. Kalau di dalam Islam tidak. Dalam Islam, sahabat itu memberikan bacaan sesuai dengan apa yang mereka dapatkan dari Nabi Muhammad. Jadi tidak ada kepada barang, tidak ada kepada orang, tidak ada kepada siapapun, tetap kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Oke, mungkin itu aja, Ustaz. Makasih, Ustaz, untuk hari ini, Ustaz. Apalagi Ustaz baru banget nyampe nih, guys. Jadi benar-benar maaf banget ganggu Ustaz. Mungkin habis ini Ustaz bisa istirahat, Ustaz, ya. Syukran kasiran. Amin, insyaallah kita semua panjang umur, insyaallah selalu berkah kehidupannya. Amin. Oke, mungkin Ustaz sekian aja untuk teman-teman sekalian. Kalau misalkan udah tertarik dengan Ngibeng Talks ini, kalian bisa share ke teman-teman, terus jangan lupa subscribe juga. Oke, see you in the next video. Ntar ada konten-konten menarik lagi, bukan agama doang kok. Oke, tapi banyak banget konten-konten lebih asik. Oke, see you. Oke.